Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qulidullah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup itu aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nih Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Ada. Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu. Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidupnya. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain wallahu a'lam. Nah, kulit Allah kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan sudah dicontohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub, masalah di rumah tangga, anak bermasalah curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu, curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu. Sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang. Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Yang mengaminkan doa ini mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Puguma mana nanti bermasalah kayaknya di dia. Itu gimana? Kumaha tuh ya teh? Paham? Curhatkan